Selamat datang. Depan saya memiliki ROG Ally X yang meskipun tidak baru dirilis tapi semi baru dirilis, dan saya ingin membahas proses unboxingnya, sekilas tentang perangkat genggam itu sendiri, dan juga memberikan pendapat saya dan semacam perbandingan dengan Steam Deck yang pada dasarnya saya punya di sini. Jadi bagaimanapun, mari kita langsung saja, ayo kita mulai. Kedua sisi sebenarnya, mari kita lihat ini terlebih dahulu. Ini kok adalah, saya akan bilang, hal yang agak buruk yang mereka sertakan. Mereka menyertakan penyangga kardus. Ini rasanya sangat murah, mengingat ini adalah salah satu perangkat genggam yang lebih mahal dari merek besar. Saya hanya merasa ini adalah hal yang agak menjijikkan yang Anda dapatkan. Penyangga, mereka setidaknya bisa membuatnya dari plastik. Sekarang di bawah itu kita memiliki beberapa manual, jadi kita tinggal menariknya keluar, dan kemudian kita memiliki perangkat genggamnya. Oh, ini ternyata lebih berat dari yang saya harapkan. Mencoba untuk masuk ke dalam ini sajalah. Ayo, nah kita sudah siap. Stik jempolnya terpegang. Ayo, oke. Jadi ini dia. Saya akan menyimpannya di samping untuk sekarang. Melihat apa lagi yang kita dapatkan di dalam kotak. Ada garansi dan manual di bawah itu saja jika dilihat sekali. Dan di sini kita mendapatkan charger Type-C 65 watt dengan kabel yang cukup panjang jika dilihat. Oke, jadi sekarang kita akan melihat ke bawah, dan mari kita nyalakan lampu ini dengan sangat hati-hati, dan perlahan sekali saya rasa saya akan mencolokkannya ke stop kontak listrik di dinding yang ada di sebelah kiri ruangan ini yang cukup besar. Sepertinya ini tidak terisi sama sekali. Atau mungkin saya perlu mencolokkannya saat pertama kali dinyalakan. Mari kita lihat, itu dia. Hahaha, ya. Ini semacam tepat di bagian depan sini. Jadi, mari kita lakukan itu. Jadi saya akan mencolokkannya dengan hati-hati ke dalam soket listrik di dinding, memastikan semuanya terpasang dengan benar. Seharusnya sekarang sudah bisa dinyalakan. Semoga. Ya, sudah siap. Langsung saja. Saya hanya akan sedikit menarik perangkat genggam ini dari layar, tapi mohon bersabar. Jadi ada beberapa perbaikan yang dilakukan pada perangkat genggam ini dibandingkan dengan ROG Ally yang pertama. Jadi X ini tidak sepenuhnya merupakan perbaikan dari perbaikan generasi seperti yang mungkin kamu harapkan. Ini lebih merupakan peningkatan dan perbaikan kesalahan yang dibuat ROG. Itu yang pertama yang menonjol dan mungkin sudah kamu dengar. Jika kamu pernah melihat pasar perangkat genggam sebelumnya, posisi slot kartu SD itu berada di tempat yang kurang baik, dan itu pada dasarnya membuat kartu SD kamu terbakar saat gunakan karena saluran pembuangan berada tepat di sana dan hanya memanaskan kartu SD tersebut hingga benar-benar terbakar. Jadi mana itu sudah diperbaiki di sini, ditangani dan diperbaiki. Hal-hal yang tidak berubah adalah prosesor di sini. Jadi perangkat ini masih menggunakan Z1.
Extreme, tetapi sekarang memiliki 24 GB RAM dan dilengkapi dengan 1 TB penyimpanan dari kotaknya. Dan ini pada dasarnya adalah model dasar. Ya, tapi saya percaya guys, seperti yang tertulis di situs web bahwa ini memiliki penyimpanan hingga 2 TB. Jadi saya tidak tahu apakah mereka menawarkan yang dengan 2 TB. Atau jika kamu bisa mengupgrade-nya, karena menggunakan jenis M2 standar. NVMe di sini. Jadi, itu adalah peningkatan yang mudah jika kamu mau. Sekarang, hal lain yang tidak banyak berubah adalah layarnya. Layar ini masih menggunakan LCD dengan resolusi 1080p dan refresh rate 120 Hz yang mendukung VRR. Jadi sound yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sesuatu seperti Steam Deck OLED dengan layar OLED itu, tapi ini memiliki refresh rate yang bervariasi. Jadi itu akan nambah sedikit pengalaman yang lebih baik. Sekarang, kamu juga bisa langsung melihat bahwa atur perangkatmu menggunakan pembaca layar, akan laju, tidak. Jadi kamu bisa langsung melihat salah satu kekurangan yang ditawarkan ini. Salah satu kekurangan yang dianggap ada di sini adalah kenyataan bahwa perangkat ini menjalankan Windows 11 dari kotaknya. Saya pribadi mau benar-benar benci Windows 11. Jadi tidak ada jumlah pemanis yang bisa membuat sistem itu diinginkan. Saya menggunakan ini. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan dengan perangkat genggam ini adalah sebenarnya hanya menginstal Buzzlight di dalamnya dan mengonversinya. Apa yang pada dasarnya bisa digambarkan sebagai Steam Deck, itu cara saya beroperasi. Ketidaksukaan saya terhadap sistem ini sangat besar, jadi saya benar-benar tidak ingin menggunakan ini. Saya kemungkinan besar akan mempertahankan dual boot, hanya karena kamu mungkin akan menemui beberapa tempat di mana kamu mungkin membutuhkannya. Gunakan Windows untuk beberapa game, jadi seperti yang kamu tahu, para pengembang sekarang sangat buruk, seperti sampah yang menjijikkan. Dan misalnya seseorang seperti Ubisoft, jika mereka tidak bisa menjalankannya, pada dasarnya ini adalah anti-cheat di sistemmu untuk game pemain tunggal untuk melihat apakah kamu semoga tidak mengedit penyimpanan. Jadi kamu tidak membayar mereka untuk mendapatkan hal yang sama. Kamu tahu, dan alih-alih kamu tahu membuang-buang waktu atau membayar mereka save, itu memiliki semacam ketidaksukaan terhadap itu. Dan praktik-praktik curang ini bisa dihilangkan dengan Linux. Ya, dibentukkan anti-cheat tertentu. Ya, akan membiarkanmu meluncurkan game di sistem operasi Linux. Jadi, dalam hal ini kamu akan terikat pada Windows. Tapi lanjut kembali ke peningkatan dari perangkat genggam ini. Salah satu peningkatan yang telah dilakukan adalah di bagian baterai. ROG Ally yang pertama tidak memiliki daya tahan baterai terbaik seperti kebanyakan perangkat Windows lainnya, yang ini memutuskan untuk meningkatkan performanya. Dan kamu bisa melihat bahwa ini sedikit lebih tebal dibandingkan ROG Ally sebelumnya. Saya akan bilang mungkin dengan margin yang cukup signifikan, dan alasan untuk itu adalah sekarang ini dilengkapi dengan baterai 80 watt jam. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, saya percaya itu sekitar 40 watt jam, jadi kapasitas baterainya pada dasarnya telah 2 kali lipat. Dan Steam Deck OLED misalnya memiliki, saya percaya itu adalah baterai 50 watt jam. Jadi ini jauh lebih kecil dibandingkan yang ini. Tapi ingat bahwa, ini menggunakan sedikit lebih banyak daya. Jadi, Steam Deck menggunakan 15 watt daya. Yang ini bisa mencapai 30. Saya tidak 30 ketika terhubung, jadi ini memiliki lebih banyak daya. Z1 Extreme itu berjalan lebih baik dengan daya yang lebih besar, dan karena itu, kamu mungkin akan memiliki lebih sedikit daya tahan baterai. Tapi dengan baterai 80 watt jam, kamu akan baik-baik saja. Dengan waktu bermain yang dasarnya hampir sama seperti yang kamu dapatkan di Steam Deck. Dari apa yang saya lihat, karena saya belum mencobanya, ini benar-benar pertama kalinya saya memegangnya. Dari apa yang saya lihat, daya tahan baterai dalam kasus tertentu lebih baik daripada Steam Deck OLED. Dan itu masuk akal mengingat Steam Deck memiliki 50 watt jam dibandingkan dengan 80 watt jam yang luar biasa yang kamu miliki di sini. Jadi, dari segi baterai, buat sini akan luar biasa. Satu hal yang harus saya katakan dan saya tidak terlalu suka di sini adalah kenyataan bahwa ini hanya layar LCD. Saya benar-benar ingin memiliki layar OLED. Dan kenyataan bahwa bahkan dengan itu layar yang ada di sini adalah layar 16:9 1080p yang cukup baik. Tapi bezel yang sangat mengganggu di atas dan bawah ini tidak. Jika kamu melihat sesuatu seperti Steam Deck, mungkin sudah cukup baik. Jadi mari kita coba membuka sesuatu yang benar-benar menunjukkan kepada Anda. Nah, ini dia bezel.
Anda bisa lihat bezel ini cukup minimal dibandingkan dengan keburukan ini. Jadi yang spesifik ini adalah anggur saya. Ini seharusnya bisa menjadi tampilan dengan rasio aspek 16:10 dan memiliki cakupan yang lebih baik di bagian atas dan bawah dengan bezel yang lebih kecil. Bukannya tidak ada ruang di sini untuk membuat ini berukuran 16:10. Jadi ya itulah satu-satunya keluhanku tentang layarnya. Itu bukan OLED dan layarnya punya cacat tampilan yang lumayan parah. Selain itu, tampaknya stick ini telah diperbaiki. Saya belum menggunakan yang pertama cukup lama untuk benar-benar ingat seperti apa sticknya, dan dari apa yang saya lihat secara online, stick ini dapat diganti. Anda bisa membeli yang pengganti, dan sepertinya tidak terlalu sulit untuk menggantinya. Berdasarkan seperti yang Anda lihat, ini hanya memiliki colokan, jadi tidak disolder ke motherboard yang cukup baik. Tombol-tombolnya sendiri terasa baik, sedikit lebih lembut, juga sedikit lebih besar dibandingkan yang ada di Steam Deck, dan sedikit lebih keras suaranya. Jadi saya tidak tahu, saya akan mencoba untuk semacam menunjukkan ini. Ini pada dasarnya adalah menekan dengan keras. Dan jika saya mengambil Steam Deck, yang ini jauh lebih lembut, suara tidak sekeras dan tidak seplastik itu. Anda bisa mendengar suara plastiknya, semacam, Anda tahu, berbenturan. Jadi ya. Sekarang hal lain, mari kita bicarakan tentang kenyamanan. Pegangan ini, karena sedikit lebih tebal, tidak memungkinkan Anda untuk memiliki itu. Pegangan seperti ini, semacam di mana Anda memegangnya setengah seperti ini, jadi tangan Anda lebih datar, seperti yang bisa Anda lihat sekarang. Jika itu adalah sesuatu yang Anda lakukan, tidak masalah. Jujurnya, saya tidak tahu apakah itu akan mengganggu saya atau tidak. Tetapi saat memegang kedua ini, Steam Deck ini, saya akan bilang lebih nyaman karena tangan Anda semacam melingkar di sini dan rasanya jauh lebih enak untuk dipegang dibandingkan dengan yang ini yang lebih datar. Jadi Anda tidak memiliki pegangan yang sama dan rasanya jauh lebih enak untuk dipegang dibandingkan dengan yang ini yang lebih datar. Jadi Anda tidak memiliki pegangan yang sama. Tapi mari kita lanjutkan dan berbicara tentang salah satu dari yang saya lebih memiliki pendapat tentang itu. Saya menemukan bahwa perangkat ini setidaknya saya harap yang akan saya uji coba selama akhir pekan pasti akan menjadi sebuah peningkatan. Selama menggunakan Steam Deck, saya sudah menggunakan Steam Deck selama seminggu terakhir. Seperti yang Anda lihat, saya mengambil edisi terbatas One yang dirilis pada bulan November. Apa itu? Kelima, saya rasa saya membutuhkannya sekitar 6 hari. Sebenarnya tidak, 7-8 hari untuk mengantarkannya. Jadi ya 8 hari untuk mengantarkannya. Dan saya sudah menggunakannya sejak saat itu, dan saya menikmatinya. Untuk game yang sebenarnya bisa berjalan dengan baik di perangkat ini. Tetapi, katalog game yang bisa berjalan dengan baik, jika saya menyalakannya dan hanya menunjukkan ini, tidak begitu bagus. Jadi, jika saya masuk ke perpustakaan, saya di sini, ini adalah game-game yang terpasang. Sebenarnya ada lebih banyak game yang terpasang, tetapi mereka tidak muncul di sini. Sesuatu seperti Metro, saya memilikinya, sudah terpasang tetapi tidak muncul dimanapun, kecuali saya mencarinya. Dan lebih lanjut lagi, ketika saya awalnya meluncurkannya, itu menunjukkan kepada kita sebagai Metro Exodus PC Enhanced Edition. Meskipun yang itu tidak terpasang, saya sengaja menginstal edisi yang tidak ditingkatkan. Jadi saya tidak tahu apa masalah Steam seperti dengan itu, dan mengapa itu selalu mencoba untuk default ke edisi yang ditingkatkan dan menunjukkan. Bukan itu sebagai yang satu, tapi bagaimanapun saya melenceng. Jadi saya sudah mencoba untuk bermain Metro. Metro di sini, meskipun itu adalah edisi yang tidak ditingkatkan, dan juga judul AAA, tetapi yang lebih tua, seperti beberapa tahun yang lalu. Sekarang, di saya ini berjalan sangat buruk. Jadi, pengaturan terendah, resolusi terendah yang bisa saya pilih. Setiap kali ada lebih banyak NPC di layar, perangkat ini langsung kehilangan setengah dari frame. Jadi saya turun dari 60 di pengaturan terendah menjadi berjalan di 30. Jika saya juga menggunakan resolusi 1280x800. Saya percaya, yang pada dasarnya adalah resolusi asli dari tampilan ini. Pada saat itu saya turun dari 60 menjadi 20. Itu adalah penurunan yang sangat besar, dan jelas itu menjadi agak tidak bisa dimainkan. Dan itu berlaku untuk banyak game. Jadi, misalnya, judul lain yang ingin saya coba mainkan di sini, pada dasarnya di tempat tidur, adalah sesuatu seperti Dead Space. Sekali lagi, Dead Space berjalan pada pengaturan terendah, tidak terlalu baik. Tidak dengan cara yang akan saya nikmati untuk memainkannya. Dan itu, pada dasarnya berlaku untuk sebagian besar judul AAA yang telah dirilis belakangan ini. Bahkan, yang lebih tua seperti Witcher tidak berjalan dengan sangat lancar. Saya akan bilang, setidaknya tidak selalu. Ada beberapa yang lain, misalnya seperti Remember Me, sangat seperti di bawah radar. Game yang kurang dihargai. Tomb Raider Risk of Rain berjalan baik.
Kecuali permainan kacau, mulai kesulitan. Kecuali jika permainan benar-benar kacau, maka permainan akan mulai bermasalah. Yang lainnya seperti Singularity itu adalah game yang sangat tua. Saya belum mencoba Plague Tales, jadi saya tidak tahu kinerjanya. Itu akan mengalami penurunan frame karena game menuntut. Horizon tidak berjalan dengan sangat baik di sini. Untuk Steam Deck, itu juga tidak berjalan dengan sangat baik di sini. Untuk Steam Deck, itu juga tidak berjalan dengan sangat baik di sini. Jadi, ya ada banyak game yang tidak akan berjalan sebaik kamu harapkan, dan saya benar-benar mengambilnya, tidak pernah mengharapkan bahwa saya akan memainkan game-game ini, kamu tahu, dengan pengaturan tinggi atau apapun seperti itu. Saya adalah seorang gamer. PC, sebagian besar waktu saya memang memiliki PC gaming, dan daya rendah biasanya menjalankan game dengan frame rate relatif tinggi, dengan pengaturan yang cukup baik, kamu tahu, seperti resolusi dan hal-hal seperti itu. Jadi, jika saya mengambil Steam Deck, saya tidak mengharapkan untuk menjalankan apapun yang mendekati itu, tidak mengharapkan resolusi asli di pengaturan terendah, dan itu jadi kekecewaan karena tidak ada yang berjalan dengan pengaturan seperti itu. Kecuali jika itu adalah game yang kamu tahu seperti game yang sudah berusia 1 dekade atau game indie juga. Jadi itu yang membawa saya ke sini, dan ini karena ini menggunakan CZ1 Extreme yang merupakan prosesor AMD yang dilengkapi dengan RX 780 MHz. Sini yang pada dasarnya dapat memberikan kinerja yang lebih baik, dan karena ini memiliki 24 GB RAM, sementara Steam Deck memiliki 16, ini dapat mengalokasikan lebih banyak VRAM untuk beberapa judul yang membutuhkan lebih banyak VRAM. Jika kamu pernah mengalami itu, game mulai seperti melambat dan berjalan dengan sangat buruk, meskipun mereka tidak sepenuhnya memanfaatkan GPU atau semacamnya, dan itu karena VRAM yang rendah. Cara kerjanya adalah ketika kamu memiliki 16 GB RAM. Sebagian dari itu dibagi antara GPU dan sebagian lagi antara CPU, dan CPU memiliki prioritas. Jadi jika CPU membutuhkan lebih banyak RAM, itu akan mengambilnya dari GPU dan itu akan menyebabkan masalah. Jadi ini, pada dasarnya dengan 24 GB RAM, semoga bisa menyelesaikan masalah itu. Dan ya, seperti yang saya katakan, saya akan melalui ini, mengujinya, memainkan beberapa game di sini, melihat bagaimana mereka berjalan. Dan saya akan membuat video dengan lebih banyak dan lebih mendalam pemikiran saya tentang hal itu, meskipun sudah ada banyak dari mereka. Tapi, yang saya cari adalah sesuatu yang akan lebih baik dari Steam Deck, setidaknya lebih cepat, khususnya. Karena meskipun saya tidak mengharapkan Steam Deck berjalan sangat cepat, performanya masih di bawah harapan saya. Satu-satunya kekurangan di sini untuk perangkat spesifik ini, itu adalah preferensi pribadi saya. Saya hanya suka trackpad yang dimiliki Steam Deck, dan khususnya Steam Deck. Umpan balik haptik di sini luar biasa, tapi saya sebenarnya belum memiliki pengalaman dengan umpan balik haptik di sini. Jadi mungkin itu juga bagus. Jadi saya tidak akan memiliki trackpad fidget spinners yang kamu miliki di Steam Deck, yang jujurnya saya sudah menghabiskan terlalu banyak waktu di layar loading hanya main-main dengan itu. Itu terlalu menyenangkan bagi saya. Jadi ya, kita lihat saja tentang yang satu itu. Dari apa yang sudah saya lihat, itu sepertinya ini menjalankan game dengan jauh lebih baik, bisa memainkan hal-hal seperti Stalker 2 dan juga di Windows. Setidaknya dengan prosesor AMD di sini dan juga GPU, kamu memiliki akses ke Adrenaline, dan Adrenaline memberimu akses ke AM, FM atau apapun namanya. AMD Fluid Motion Frames, jadi generasi kedua dari itu. Pada dasarnya memungkinkanmu untuk memiliki frame rate yang jauh lebih baik dengan latensi yang lebih rendah. Jadi itu hanya kompromi yang menggandakan frame rate-mu hampir tanpa sedikit pun latensi. Dan itu adalah kompromi yang fantastis, saya akan bilang. Tapi seperti yang saya katakan, ini hanya di Windows karena memerlukan Adrenaline. Saya sudah membaca. Sepertinya saya mungkin akan mendapatkan ini. Tapi sampai saat ini saya tidak melihat apa yang mungkin akan datang ke sebuah perangkat, melainkan yang ada di perangkat itu. Dan melihatnya secara spesifik dan langsung dari kotaknya, bahkan tanpa perangkat lunak Adrenaline dan generasi kedua Fluid Motion Frames, perangkat ini sudah mengungguli yang lain. Kamu mendapatkan performa yang jauh lebih baik, dan saya tidak mencari perangkat genggam yang memiliki performa yang gila. Tapi saya ingin setidaknya pengalaman 60 frame yang sangat mulus, konsisten, dan stabil sekali, dan sangat memuaskan. 40 frame bukanlah pengalaman yang menyenangkan bagi saya di perangkat genggam. Saya lebih memilih untuk tidak bermain itu pada saat itu. Dan salah satu hal yang saya benar-benar nantikan, saya sangat menantikan untuk mencoba Path of Exile 2 yang baru akan keluar. Jadi saya pada dasarnya akan memeriksanya saat rilis. Jika kita benar-benar bisa masuk ke dalamnya saat rilis, Steam Deck tampaknya akan berada di frame
Jadi ini diungkapkan dengan cara yang saya asumsikan terkunci di 40, tapi yang dimaksud kemungkinan besar adalah terkunci dalam arti frame rate Anda akan terkunci di 40, tetapi permainan kemungkinan besar tidak akan tetap di 40, itu akan turun di bawah, karena ini adalah Path of Exile. Setelah semua jadi memiliki lebih banyak RAM dan lebih banyak tenaga dalam hal GPU, saya udah bisa mengatakan bahwa bahkan tanpa membuka permainan atau sebelum dirilis, ini akan menjadi perbaikan. Bandingkan Steam Deck, dan saya sudah memainkannya. Path of Exile yang normal di kedua perangkat, ROG Ally 1, dan Steam Deck dan ROG Ally tampil lebih baik hanya karena memiliki lebih banyak tenaga. Jadi permainan ini mengalami lebih sedikit stuttering, dan itu hanya memuat lebih cepat dan tampil lebih baik dibandingkan seperti yang saya katakan Steam Deck. Tapi bagaimanapun, dengan itu dikatakan, semoga Anda menemukan video ini bermanfaat. Jika Anda melakukannya, jangan lupa untuk tekan suka langganan. Dan terima kasih telah menonton.